Halo Sobat RSMY dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan juga tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Sobat Ngobras, donor darah adalah aktivitas menyumbangkan darah yang dilakukan dengan sukarela. Darah tersebut nantinya akan disimpan di bank darah dan digunakan untuk keperluan transfusi darah bagi individu yang membutuhkan. Pada tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Sobat Ngobras, kenapa donor darah itu penting? Seperti apa prosedur sebelum melakukan donor darah? Apa saja manfaat donor darah bagi yang mendonor dan pendonor? Serta siapa saja yang boleh donor darah? Telah hadir bersama kita dokter spesialis patologi klinis Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, yaitu Dr. Malia Agustina MSc spesialis patologi klinis. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan kembali kepada sahabat RSMY untuk subscribe YouTube PKRS RSMY, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar Sobat Ngobras tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Nah, sudah hadir pada hari ini narasumber kita Dr. Malia Agustina, MSc, spesialis patologi klinis. Halo dokter, apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah sehat dokter hari ini. Alhamdulillah sehat dokter ya. Oke. Dokter Malia ini adalah dokter spesialis patologi klinis yang bertugas di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu ya dokter ya. Benar, bersama dokter Mulyadi spesialis patologi klinis. Dan dokter Malia ini juga bertugas di unit bank darah Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Benar. Iya. Ya dokter Malia, langsung saja kita mulai dari sesi pertanyaan ya dok ya. Boleh dok. Ya, untuk yang pertama nih, tentang proses donor darah. Apakah dokter Malia bisa menjelaskan kembali agar masyarakat lebih paham kembali? Apa proses di donor darah itu seperti apa saja dokter? Oke, baiklah. Jadi proses donor darah itu sebenarnya sama seperti proses yang kita lakukan lainnya. Jadi proses donor darah itu yang pertama si pendonor akan datang ke PMI terdekatnya. Biasanya untuk melakukan donor darah kita perlu administrasi. Jadi kita akan melakukan administrasi dulu, pencatatan datanya, identitasnya. Yang kedua, nanti petugas PMI akan melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan kesehatan awal itu apa saja? Pengukuran berat badan, pengecekan hemoglobin darah, dan namanya mengecek tekanan darah. Setelah dilakukan, setelah layak oleh petugas pemeriksa kesehatan pertama, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan kedua biasanya dok. Pemeriksaan kesehatan kedua ini dilakukan oleh dokter. Nah, di sini dokternya akan melakukan anamnesis, jadi akan menggali lebih jauh lagi riwayat-riwayat dari si pendonor. Nanti juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah melalui langkah 1, 2, 3 dan dinyatakan layak, baru yang keempat adalah proses donor darahnya sendiri, dokter. Nanti akan dilakukan proses donor darahnya sendiri. Setelah ini sebenarnya prosesnya nggak lama, paling cuma sekitar 10-15 menit. Yang kelima, setelah dilakukan proses donor darah, si pendonor akan dilakukan registrasi ulang. Di sini adalah maksudnya diberikan kartu donor darah. Jika dia nanti rutin donor darah, kartu itu akan dibawa untuk melakukan donor darah selanjutnya, dokter. Yang keenam, setelah selesai semua proses donor darah, si pendonor akan istirahat sekitar 10-15 menit untuk mengembalikan lagi tubuhnya agar fit kembali. Nanti juga ada asupan biasanya dari PMI atau dari unit donor darahnya sendiri. Seperti itu, dokter. Nah, Sobat Ngobras lebih jelas kembali kan apakah itu proses donor darah yang sudah dijelaskan oleh dokter Malia. Nah, kemudian kita di pertanyaan kedua nih dokter. Biar Sobat Ngobras lebih mengenal kembali. Apa sih tujuan diadakannya donor darah itu dokter? Jadi tujuannya untuk donor darah ini adalah untuk life saving sebenarnya. Jadi kita meminta para pendonor itu untuk donor darah, jadi disimpan agar nanti bisa digunakan untuk yang membutuhkan. Jadi lebih bersifatnya kemanusiaan seperti itu. Nah, banyak sekali Sobat Ngobras tujuan donor darah itu ya dokter ya.
Nah nih, banyak juga nih pertanyaan ini. Apa saja yang harus dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah melakukan donor darah itu, dokter? Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kita melakukan donor darah. Hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan donor darah adalah yang pertama, si pendonor harus istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang malamnya. Jadi kita harus istirahat yang cukup. Yang kedua, harus banyak minum air putih. Yang ketiga adalah sebelum melakukan donor darah, minimal 3 jam sebelum melakukan donor darah, si pendonor itu harus makan terlebih dahulu. Terus menghindari minum atau makan vitamin yang berdosis tinggi. Itu ya sekitar 24 jam sebelum melakukan donor darah. Nah, apa yang harus dilakukan setelah si pendonor ini melakukan donor darah? Yang pertama adalah istirahat yang cukup, ya dokter ya. Iya. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas yang berat dulu. Jadi aktivitasnya boleh yang ringan-ringan saja. Yang ketiga adalah jangan melakukan angkat beban atau angkat berat. Karena kenapa? Karena kan kita melakukan perlukaan di area yang akan kita lakukan pengambilan darahnya. Nah, itu jika mengangkat beban akan menimbulkan pendarahan takutnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah jangan melakukan aktivitas olahraga berat dulu. Jadi yang ringan saja untuk memulihkan kembali kondisi fisik setelah melakukan donor darah, begitu dokter. Oke, untuk sobat ngobras, untuk yang akan melakukan donor darah ternyata banyak sekali ya dok ya, yang harus diperhatikan apa Benar. saja sebelum dan setelah melakukan donor darah Benar, itu. dokter. Oke, kita lanjut lagi dokter. Iya. Ada nggak sih syarat-syarat untuk mendonorkan darah yang perlu diketahui oleh sobat ngobras ini dokter? Ada, bahkan banyak syaratnya yang harus diperhatikan, tapi tidak berat sih sebenarnya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Ini penting banget, pendonor harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah usianya 17 tahun ke atas. Nah, jadi 17 tahun ke atas dia sudah bisa donor darah. Batas maksimalnya adalah usia 60 tahun. Nah, tapi jika si pendonor sudah rutin melakukan donor darah, batas maksimal usianya boleh sampai dengan 65 tahun, dokter. Oh, Yang ketiga adalah berat badan harus di atas 45 kg. Nah, jadi di bawah 45 kg kita akan menunda dulu melakukan donor darah jika dia ingin melakukan donor darah, dokter. Yang ketiga adalah tekanan darahnya harus normal. Jadi sistolnya itu harus sekitar maksimal itu 160 atau 170. Diastolnya bawahnya itu harus maksimal 100 ya. Yang kelima adalah tidak dalam menderita penyakit kronis, penyakit berat, dan penyakit menular lainnya. Yang keenam adalah jika dia wanita, dia tidak boleh dalam keadaan menstruasi, tidak boleh dalam keadaan hamil, dan tidak boleh dalam keadaan menyusui seperti itu. oh, ternyata banyak juga syarat dokter Iya, Malia ya untuk menjadi benar. syarat pendonor darah itu sendiri. Nah nih dokter, orang-orang atau kondisi seperti apa dokter yang tidak boleh melakukan donor darah dokter? Ya, ada beberapa orang-orang atau kondisi sebenarnya, kondisi yang menyertai orang tersebut sehingga dia tidak boleh melakukan donor darah. Yang pertama adalah seperti tadi kan syaratnya dia usianya 17 tahun sampai Ya. batasnya 60. Berarti di rentang luar usia tersebut dia tidak boleh melakukan donor darah. Yang kedua adalah pasien dalam kondisi atau menderita penyakit kronis, penyakit menular. Terus pasien dengan penderita penyakit keganasan, Iya. pasien dengan hemostasis yang terganggu. Hemostasis di sini adalah pendonor dengan gangguan pembekuan darah. Jadi itu dilarang buat melakukan yang namanya donor darah karena kita melakukan perlukaan. Jika dia ada gejala penyakit tersebut, ya tidak boleh dilakukan donor darah. Itulah kenapa pentingnya seperti tadi dibilang oleh Dr. Sundari. Jadi kita perlu adanya anamnesis di awal untuk menanyakan hal-hal tersebut. Yang kelima adalah pasien dalam kondisi atau menderita penyakit epilepsi, kejang, seperti itu. Yang keenam adalah penderita dengan ketergantungan atau dalam proses ketergantungan narkoba dan alkohol. Itu dilarang sama sekali untuk melakukan yang namanya donor darah. Seperti itu, dokter. Oh, jadi banyak juga syaratnya ya dokter ya. Dokter. Tetapi dokter, untuk pengguna narkoba nih, tadi kan belum disebut nih, boleh nggak sih dok dia mendonorkan darahnya untuk orang lain, tapi dia pengguna narkoba? Oh, sebenarnya Iya. boleh, tapi
jika sudah dinyatakan bersih oleh dokter yang memegangnya. Jadi dinyatakan bersih itu minimal adalah 1 tahun. Jadi dia bersih ya. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun, minimal 1 tahun itu dia bersih dalam arti tidak memakai narkoba sama sekali. Tapi kalau dia kurang dari waktu tersebut, dia tidak boleh yang namanya melakukan donor darah. Jadi dia harus bersih dulu. Setelah dia mau bersih, dia boleh melakukan. Nanti juga akan dilakukan oleh tim-tim yang ada di unit darah untuk menyeleksinya kembali seperti itu. Itu narkoba apapun ya dokter ya? Apapun, mau dia pemakai maaf ngomong yang di oral, yang disuntikan, Yang itu hisap ya? yang dihisap Ya. itu pokoknya tidak boleh jika donor darah jika dia dalam pemakaian, tapi 1 tahun dinyatakan bersih boleh. Tapi kita harus tetap melakukan yang namanya prosedur pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tim unit darah. Nanti tim unit darah yang akan menentukan kelayakan si pendonor ini untuk melakukan donor darah, dokter. Iya, karena mungkin ditakutkan kandungan narkobanya masih ada di darah si pendonor ya? Iya, benar, ya dokter ya. Oke dokter, jelas sekali Sobat Ngobras ya. Kita lanjut nih dok dengan pertanyaan selanjutnya. Orang-orang dengan penyakit apa saja sih dok yang tidak boleh melakukan donor darah walaupun tadi sudah dijelaskan ya. Tetapi apakah ada penyakit lain nih yang tidak boleh mendonorkan darahnya? Oke, sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah penyakit kronis, saya bilang seperti tadi. Apa aja penyakit kronis yang tidak boleh, yang tidak bisa dia melakukan donor darah? Pertama, hipertensi. Penyakit hipertensi dilarang untuk melakukan donor darah. Yang kedua adalah penyakit diabetes mellitus dan penyakit infeksi paru lainnya. Kalau yang kedua adalah penyakit-penyakit ini seperti penyakit menular. Jadi maaf ngomong seperti HIV, sifilis, penyakit hepatitis seperti itu dilarang untuk melakukan yang namanya adalah donor darah. Terus penyakit-penyakit keganasan juga kita tidak akan membolehkan mereka untuk melakukan donor darah. Kenapa itu dok? Karena si pasien sendiri membutuhkan metabolismenya kan juga membutuhkan darahnya sendiri, HB-nya sendiri dari secara fisik aja HB-nya sendiri kan sudah rendah kebanyakan biasanya. Niat baiknya bagus, tapi dia sendiri lebih membutuhkan ya dokter ya. Jadi kita akan melarang dia melakukan untuk donor darah seperti itu. Terus yang ketiga adalah penyakit dengan epilepsi atau kejang berulang. Nah itu kita akan melarang pasien-pasien dewasa jika dia menderita penyakit epilepsi atau sudah terdiagnosis pasti penyakit seperti itu untuk melakukan yang namanya donor darah seperti itu. Nah, terima kasih Dokter Malia. Jelas sekali ya, Sobat Ngobras tentang yang sudah dijelaskan oleh Dokter Malia. Nah, Sobat Ngobras, tentu saja Sobat Ngobras ada yang bertanya nih, adakah manfaat untuk si pendonor? Selama ini yang diketahui mungkin manfaat untuk buat yang mendapatkan donor darah nih. Nah, tetapi mungkin ada dokter infonya tentang manfaat bagi si pendonor darah sendiri itu. Ada nggak sih dok manfaatnya? Ada, bagi si pendonor darah sendiri ada. Jadi memang manfaat donor darahnya ada dua, bagi yang menerima darah dan bagi yang mendonorkan darah. Bagi yang menerima darah ya seperti kita ketahui ya, yang pertama adalah life saving, jadi otomatis akan terbantukan, intinya seperti itu. Kedua, menyelamatkan nyawa ya intinya. Yang kedua adalah, ini untuk si penerima darah dulu ya. Yang kedua adalah membantu para dokter yang memegang pasien tersebut untuk memberikan terapi lanjutan atau pengobatan lanjutan ya kan. Nah, untuk apa sih gunanya untuk si pendonor gitu kan? Lebih sehat dia. Kenapa lebih sehat? Karena volume darah dia yang dia keluarkan untuk donor darah tadi akan tergantikan dalam jangka waktu 48 jam, itu volumenya akan tergantikan kembali ya. Dan sel-sel darah yang terambil itu akan tergantikan 4 sampai 8 minggu. Jadi kan dia darahnya fresh ya dokter ya. Jadi otomatis kan tubuhnya, fisiknya lebih sehat kembali. Ketiga adalah meningkatkan rasa kemanusiaan, empati kita terhadap sesama. Karena kan kita kan tidak tahu banyak orang-orang lain yang lebih membutuhkan darah. Jadi dua hal itu yang utama yang bermanfaat bagi si pendonor. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat dokter ya. Untuk si pendonor juga banyak manfaatnya, apalagi yang mendapatkan donor darah. Banyak sekali. Nah, lanjut kita dokter. Bagaimana prosedur-prosedur yang untuk melakukan donor darah bila kita mau mendonorkan darah, ada apa saja tuh prosedurnya tuh dok? Ya, yang pertama ya kita datang ke unit darahnya.
Seperti yang tadi proses pertama yang saya sampaikan tadi adalah kita akan melakukan registrasi tadi ya. Jadi registrasi, pengecekan kesehatan. Nah, ini proses donor darahnya. Setelah layak dinyatakan oleh unit darah tadi dan dokter yang memegang akan dilakukan donor darah. Sebenarnya tindakannya itu sebentar dan ya seperti kita ngambil darah kalau kita di labor, kita mau cek kesehatan ya, kita mau ngambil darah seperti itu. Jadi ada kayak apa tuh kayak selangnya, bukan selang sih apa namanya itu ya, kayak disambungkan ke kantong darahnya. Nah, itu prosesnya 10 sampai 15 menit. Selama proses dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengejutkan, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba kaget atau seperti itu. Akan diawasi juga oleh tenaga medis yang ada di sana selama dia proses donor darah. Jadi sebenarnya donor darah ini nggak ribet ya prosesnya, tinggal datang, akan diperiksa, layak, lakukan donor darah. Setelah lakukan donor darah, ya si pendonor ini bisa istirahat, terus dan dapat manfaat yang banyak dan tidak dikenai biaya apapun untuk melakukan donor darah ini, seperti itu, dokter. Nah, Dokter Malia, misalnya nih si pendonor belum pernah periksa nih apakah dia menderita hepatitis atau menderita penyakit menular lainnya seperti HIV. Apakah pemeriksaan si pendonor dilakukan di unit-unit bank darah atau PMI seperti itu, Dok? Ya, nanti darah yang datang itu setelah dia melakukan donor nih, kita kan lakukan donor, darah itu akan dicek sama si unit darah atau PMI. Yang diceknya apa? IMLTD, jadi penyakit menular yang bisa ditularkan lewat darah. Jadi biasanya itu akan dicek adalah hepatitis, HIV, malaria, sifilis, seperti itu akan dicek nantinya. Nah, jika terdapat salah satu penyakit ini, maka darahnya akan disisihkan langsung dan nanti si pendonornya akan kita beritahukan. Kalau ada misalnya dia punya penyakit hepatitis, misalnya seperti itu, si pendonor akan diberitahukan. Mungkin nanti kalau dia mau donor lagi, dia dalam tahap pengobatan dulu, setelah tahap pengobatan baru dia boleh donor dan itu ada masa waktunya, misalnya setahun, 2 tahun setelah pengobatannya, seperti itu. Jadi kalau seperti itu, Dokter Malia, yang menerima darah tidak perlu takut ya, Dok, takut tertular penyakit yang tertular dari transfusi darah. Benar, jadi darah yang sudah layak untuk ditransfusikan itu oleh unit darah, baik itu bank darah, baik itu PMI, itu sudah layak dalam arti mereka sudah melakukan yang namanya semua hal-hal yang akan membahayakan si penerima darah. Jadi sudah akan dilakukan yang namanya pengecekan penyakit menular, kalaupun nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh si penerima di unit darah akan dilakukan namanya uji silang serasi. Jadi di mana di situ adalah si pasien ini atau si penerima ini layak nggak satu kantong darah ini ditransfusikan ke dia. Jadi jangan takut, tapi walaupun bagaimanapun jika dalam proses melakukan transfusi darah kan akan tetap diawasi oleh tenaga ahlinya, seperti itu. Iya, dokter. Nah, lebih untung lagi nih, si pendonor jadi tahu apakah dia menderita penyakit yang menular atau tidak. Karena selama ini dia bisa saja belum ada keluhan, belum ada gejala, dan cepat terdeteksi dari pemeriksaan yang dilakukan di unit bank darah tadi ya, dokter ya, sehingga dia lebih cepat terdiagnosis karena pemeriksaan tadi yang telah dilakukan, contohnya hepatitis, malaria, dan penyakit yang HIV contohnya ya, terdeteksi secara tidak sengaja setelah si pendonor melakukan donor darah tadi, sehingga lebih cepat diobatin ya, dokter ya, jadi banyak keuntungannya. Nah, lanjut kita, dokter, dengan pertanyaan selanjutnya. Seperti apa sih, dokter, proses penanganan pada darah yang telah diambil dari pendonor hingga siap darah itu dimasukkan ke tubuh si penerima donor? Oke, jadi nanti setelah prosesnya tadi ya, dokter ya, si pendonor sudah melakukan donor darah, sudah dilakukan pengecekan semuanya oleh tim, pengecekan penyakit menular, pengecekan kelayakan lainnya, darah itu akan disimpan di lemari pendinginnya berdasarkan golongan darahnya. Nah, dan diurut berdasarkan masuknya atau tanggal jam masuknya darah. Jadi yang istilah itu yang sebelumnya keluar dulu nih, baru nanti yang baru yang dikeluarkan yang terakhir. Jadi nggak yang baru diambil duluan ya, dokter ya. Jadi ada sistemnya FIFO ya namanya ya, first in first out, seperti itu. Nah, nanti setelah nih ada yang membutuhkan darahnya. Nah, biasanya di unit-unit bank darah ataupun PMI
kita akan memisahkannya. Misalnya ada namanya whole blood. Jadi itu memang darah yang memang sudah diambil tadi gitu kan. Ada namanya PRC. Jadi PRC itu paket red cell. Jadi yang dibutuhkan hanya sel darah merahnya saja dokter. Jadi kan yang kita akan melakukan perlakuan. Mungkin kita buang plasmanya, jadi kita akan melakukan perlakuan itu. Jadi kita akan membuat berdasarkan kompartemen-kompartemennya. Jadi intinya apakah whole blood, apakah PRC, atau ada namanya trombosit konsentrat. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan. Itu nanti di PMI atau di unit darah akan membuatnya seperti itu. Jadi sesuai permintaan oleh dokternya, oh dia butuhnya apa, itu yang akan kita berikan nantinya. Seperti itu dok, satu. Yang kedua adalah, oh nih dokter butuhkan salah satu komplemen darah tadi gitu. Nah, sama unit darah dan PMI, mereka akan melakukan uji silang serasi atau cross-match kita bilang. Apakah itu uji silang serasi? Itu adalah uji kelayakan. Sesuai nggak sih darah dari donor ini ditransfusikan sama si penerima darah? Ya, walaupun mereka memiliki golongan darah yang sama, terkadang kita ada ketidakcocokan seperti itu. Ya udah kan golongan darahnya sama, transfusikan saja, tidak bisa karena nanti ada yang namanya itu reaksi transfusi ya dokter ya. Nah, golongan darah yang sama aja akan mengakibatkan reaksi transfusi, apalagi yang berbeda kan, apalagi yang tidak sesuai. Oleh karena itu ada namanya uji silang serasi. Golongan darah sesuai, uji silang serasinya kompatibel untuk ditransfusikan, maka darah itu akan layak untuk ditransfusikan, diterima oleh si penerima donor darah tersebut. Oh, berarti banyak sekali yang harus dilakukan ya. Iya. Apakah ini cocok atau tidak, bagaimana hasil crossmatch-nya, sehingga darah tadi layak untuk diberikan kepada si yang menerima donor darah. Benar, dokter. Oke, nah ada lagi nih pertanyaan dokter. Tips dari dokter dok, agar masyarakat nih mau berpartisipasi aktif nih dalam mendonorkan darahnya. Dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih bagus lagi tentang besarnya manfaat melakukan donor darah. Ada nggak sih tips dari dokter Malia? Oke, baik. Tipsnya adalah lakukanlah donor darah karena donor darah itu adalah hal yang baik. Tidak dipungut biaya. Mungkin selama ini berpikir donor darah itu ada biayanya ya. Ternyata tidak ada, itu free sama sekali. Dan jangan takut nanti darahnya akan kami perjualbelikan di unit darah atau di PMI, tidak sama sekali. Jadi lakukanlah donor darah untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun orang yang tidak kita kenal untuk mengurangi kesakitannya, menyelamatkan nyawanya, dan itu akan membuat kita menimbulkan rasa kemanusiaan kita, empati kita. Dan satu lagi yang jangan dihilangkan ini manfaat yang paling besar nih adalah kesehatan. Jadi si pendonor akan lebih sehat. Kenapa? Karena darahnya kan tadi saya bilang akan tergantikan dalam waktu 4 minggu untuk sel-sel atau komponen darah merahnya ya dokter. Jadi malah lebih sehat ya lebih dokter ya? sehat, jadi pulih. Jangan takut kalau saya donor saya lemes, ya enggak, akan digantikan oleh tubuhnya lagi, lebih sehat, lebih fit hidupnya, jadi lebih produktif. Kalau kita lebih sehat, lebih fit, hidup kita lebih produktif, seperti itu. Nah, banyak sekali Sobat Ngobras manfaat terhadap donor darah, sehingga nanti Sobat Ngobras akan semakin berpartisipasi nih untuk mendonorkan darahnya. Oke. Nah, Dokter Malia nih, ada juga nih pertanyaan ini. Di beberapa pasien itu ada juga yang mengalami gangguan trombosit, dok. Sampai pendarahan hebat karena ada kelainan darah nih. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di unit bank darah Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu ini? Apakah hanya bisa transfusi sel darah merah aja, dok? Atau ada nggak sih untuk layanan transfusi trombosit? Karena kadang-kadang dengan pengobatan saja, dengan obat-obatan, pasien masih trombositnya masih rendah, sehingga kadang-kadang dokter yang merawat membutuhkan dan menyarankan untuk si pasien tadi untuk menerima transfusi trombosit, dok. Nah, bisa nggak dok di bank darah kita ini melakukan layanan transfusi trombosit selain transfusi sel darah merah? Oke, baiklah. Kalau di Bank Darah Rumah Sakit M. Yunus kita saat ini baru bisa untuk melakukan yang namanya transfusi whole blood sama sel darah merah, PRC kita bilang itu. Kita belum bisa memisahkan komponen trombosit, dokter. Jadi kita akan bekerja sama dengan PMI biasanya.
Jika ada DPJP atau dokter yang membutuhkan transfusi trombosit, kita akan bekerja sama dengan PMI, baik itu PMI kota maupun PMI provinsi, untuk bekerja sama dengan mereka untuk menyediakan kebutuhan seperti trombosit tadi. Nah, jika mereka ada, nanti akan kita berikan kepada si pendonornya, kepada si penerima donor darahnya tersebut. Tapi kalau untuk di unit rumah sakit M Yunus sendiri, kita belum bisa untuk memisahkan komponen tersebut. Jadi kita hanya bisa saat ini adalah sebatas whole blood dan PRC. Mudah-mudahan nantinya akan ada unit transfusi bank darah yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi banyak pasien-pasien yang ada di rumah sakit M Yunus lebih terbantukan seperti itu. Nah, amin. Semoga bisa dalam waktu dekat lagi ya dokter ya, Amin. layanan transfusi trombosit bisa dilakukan di rumah sakit M Yunus ini. Amin. Nah, tadi dokter sempat dibahas mengenai transfusi whole blood dan PRC. Ada bedanya nggak sih dok, biar Sobat Ngobras ini lebih paham lagi tentang perbedaan transfusi itu? Oke, ada. Kalau whole blood itu jadi whole blood itu di dalam darah whole blood itu ada semua komponennya. Ada namanya trombosit, ada yang namanya sel darah merah, ada namanya leukosit atau sel darah putih tadi. Jadi semuanya ada di situ. Nah, itu nanti yang akan tahu, oh kami butuhnya apa ini, itu nanti dari DPJP-nya. Kalau PRC, paket red cell, itu adalah sel darah merahnya saja. Jadi kita memisahkan dengan plasmanya, dok. Jadi ada perlakuan, kita buang plasmanya, kita dapatlah namanya PRC. Nah, itu biasanya mungkin pendarahan yang masif yang dokternya butuh segera menaikkan HB-nya ya, jadi butuh PRC. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaannya, kan kebutuhannya pun akan berbeda. Jadi nanti DPJP atau dokter yang memegang pasien tersebut akan melihat saya lebih butuh PRC atau whole blood seperti itu. Jadi nggak semerta-merta semuanya whole blood atau PRC, dokter. Yang PRC tadi yang harus diendapkan 6 jam itu ya dok? 6 jam, sekitar 6 sampai 8 jam kita endapkan, kita buang plasmanya, tinggal sisa adalah sel-sel darah merahnya saja. Jadi tidak karena mungkin si dokter tidak membutuhkan komponen darah yang lain seperti trombosit atau yang namanya leukosit, sel darah putih, dia butuh sel darah merahnya saja untuk life saving, menyelamatkan nyawa si pasien ini. Jadi kita buat perlakuan, kita buang plasmanya, kita ada sel darah merahnya tersisa sehingga nanti darah tersebut bisa bermanfaat banyak bagi si penerimanya. Nah, Sobat Ngobras, banyak sekali nih pemahaman yang bertambah dari informasi yang sudah disampaikan kepada Dr. Malia, spesialis patologi klinis, tentang apa itu donor darah, apa saja manfaatnya, apa saja yang harus dipersiapkan dan diperiksa, dan keuntungan dari si pendonor maupun yang mendapatkan donor darah. Nah, sebelum ditutup waktu Ngobras kita hari ini dokter, ada closing statement dari dokter tentang donor darah ini, dok. Oke, closing statement saya adalah, ayo lakukanlah donor darah agar dapat membantu sesama dan membuat kita lebih sehat lagi. Jadi jangan takut untuk melakukan donor darah. Ayo lakukanlah donor darah. Bantu, ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya untuk melakukan donor darah. Karena bagaimanapun juga setetes darah kita itu akan sangat membantu teman-teman kita, saudara kita, atau orang lain pun yang menerima darah kita tersebut. Jadi ayo berani donor darah. Nah, bagus sekali dokter ya. Jadi closing statementnya, jadi semakin meningkatkan kesadaran masyarakat kita supaya melakukan donor darah. Terima kasih kembali kepada Sobat Ngobras yang telah menyimak acara Ngobras pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.